Oke teman-teman, karena motor ini datang ke bengkel dalam keadaan macet ya, karena kehabisan oli, jadi terpaksa kita quarter ya. Dan ini sudah oversize terakhir teman-teman, ini sudah oversize 100. Dan karena ini sudah oversize 100, tentu saja secara tidak langsung menambah volume silinder juga ya teman-teman. Jadi intinya nambah cc juga walaupun sedikit. Ya, ini boringnya sudah kita quarter ya. Nah, karena ini oversize 100 terlihat agak tipis ya teman-teman, tetapi tidak apa-apa, ini masih dalam batas normal ya. Oke teman-teman, untuk meningkatkan power mesin ya tanpa bore up, tentu saja kita harus melakukan langkah-langkah yang lain ya, terutama di bagian head. Ya, di sini ada banyak hal yang bisa kita lakukan, antara lain kita porting ya. Ini kita porting saluran hisapnya. Ya, sama juga di bagian saluran X-nya kita porting, kita haluskan ya untuk melancarkan proses keluar masuknya bahan bakar ya. Dan satu lagi yang tidak kalah penting untuk mendongkrak performa mesin tanpa bore up, tentu saja kita haluskan juga di bagian ini lehernya, leher angsa. Ini juga perlu kita perhatikan untuk memperlancar proses masuknya bahan bakar. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, yang paling utama ini tentunya ya, adalah noken as. Ya, untuk noken asnya saya gunakan produk dari ini Mastercam BRT ya. Ya, ini sebuah produk yang sudah familiar sekali di kalangan pencinta otomotif. Dan untuk kualitas sudah tidak usah diragukan lagi ya, karena ini sudah terbukti di berbagai event ya. Produk ini adalah produk andalan Indonesia yang sudah mendunia ya. Oke teman-teman, seperti apa ini satu paket noken as BRT yang kita pasang di head Supra. Terlihat di sini sudah sangat paket komplit ya. Jadi benar-benar sudah diperhatikan sampai ke bearing-bearingnya ya. Jadi dari pihak BRT sudah mempersiapkan semuanya. Ini pelatuknya sudah menggunakan roller. Tentu saja efeknya akan mengurangi gesekan dan juga noise atau suara berisik ya teman-teman. Dan ini juga dilengkapi dengan laker nokennya. Tentu saja efeknya akan membuat mesin ini lebih halus ya. Oke teman-teman, ini noken as yang aslinya ya, dan ini yang BRT. Perbedaannya di sini jelas sekali ya. Perbedaan tonjolan ya. Kalau ini tonjolan BRT-nya itu sama ya, in dan X itu sama tingginya. Oke, coba kita ukur ya. Ini perbandingan diameter sampingnya 21 dan diameter tingginya 26 lebih ya, berarti selisihnya 5, terus yang innya sama juga ya, sama 21 berbanding 26, jadi ini artinya klep bisa bergerak maju mundur sepanjang 5 mili teman-teman. Jadi kedua tonjolannya ini dibuat sama. Oke teman-teman, kita pasang sekarang. Oke teman-teman, kita uji dulu overlapnya, apakah pistonnya nanti nabrak klep ya setelah kita posisikan pada posisi overlap. Ya, ini posisi overlap di saat kedua klep ada pada posisi terbuka. Oh ya teman-teman, ternyata pelatuk BRT ini dirancang untuk tanpa dekompresi ya. Jadi dekompresi ini tidak bisa kita pasang karena memang tidak ada celahnya sama sekali. Oh ya teman-teman, sekarang kita uji dulu overlapnya ya, apakah klepnya itu menyentuh kepala piston atau tidak ya. Ya, di sini posisi klep dalam keadaan terbuka dan tadi tidak menyentuh piston, berarti aman ya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman misalnya melakukan upgrade pada head, jangan lupa juga dicek overlapnya ya. Pastikan bahwa pistonnya tidak nabrak klep saat terjadi overlap. Oke, kita kembalikan sekarang. Oke teman-teman, semuanya sudah siap ya, dan kita akan pasang sekarang.
Oke teman-teman, ini sudah selesai, kita coba sekarang.